Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilal Bahalwan dan hari ini saya akan menyampaikan apa kata orang tentang Syekh Ahmad Surkati. Yang pertama dari Ahmad Hasan. Ia berkata, jika kepribadian Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad As-Surkati itu ditanyakan secara khusus pada diri saya, maka saya dapat mengatakan dengan jelas bahwa saya menganggapnya sebagai guru yang jika saya berkumpul dengan beliau pada suatu tempat, saya mengangsu atau menimba pengetahuan dan pengalaman dari beliau, dan saya memperoleh sarana untuk membuka akal dan memetik kaidah-kaidah yang penting. Murid Al-Ustadz tidak hanya muridnya, tapi ia sekaligus anaknya, kawannya, sahabat karibnya, dan kalau perlu suatu saat menjadi lawan perdebatannya. Yang demikian terjadi karena keterbukaan pintu kemerdekaan dalam pembahasan dan pertukaran pendapat dalam suatu forum. Yang kedua adalah seorang peneliti Belanda yang bernama Charles Olke van der Plas. Ia berkata, saya menganggap Syekh Surkati sebagai guru saya. Selanjutnya, saya sering mengunjunginya dan berdialog seperti teman manakala saya merasa gelisah dan penat bekerja. Barangkali Al-Syekh Surkati tidak merasa sejauh mana pertolongannya yang begitu banyak yang disampaikan kepada teman-temannya, karena memang dia tidak beramal kecuali hanya karena Allah. Yang ketiga, seorang peneliti juga yang bernama K.F. Piper. Ia berkata, pada waktu itu selama 3 tahun berturut-turut saya belajar ilmu tafsir dan ilmu fikih kepadanya seminggu sekali. Saya sering berbincang-bincang dengannya, meminta nasihat dan pendapatnya. Yang keempat, dari seorang tokoh Muhammadiyah dan ketua MUI yang pertama, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Ia berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang dipandang sebagai ulama besar di Jawa. Lalu ia menjawab, hanya Syekh Ahmad Surkati. Dialah yang teguh pendirian, ilmunya amat dalam, fahamnya luas, dan hatinya amat tawadu. Yang kelima, juga salah seorang tokoh Muhammadiyah, A.R. Fakhruddin. Ia berkata, adalah Syekh Ahmad Surkati, ulama asal Sudan yang mengkhususkan diri dalam perbaikan atau pembaharuan agama kaum muslimin di Indonesia. Yang keenam, tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Ia berkata, Surkati telah ikut mempercepat lahirnya gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya dari budayawan Ridwan Saidi. Ia berkata, Al-Irsyad dengan tokoh sentralnya Surkati telah menjadi sumber ilham bagi generasi muda Islam terpelajar yang bangkit secara terorganisir pada tahun 1925 lewat wadah Jong Islamatan Bond. M. Natsir selaku salah satu tokoh JIB menerangkan bahwa aktivis JIB sering datang berkunjung pada Syekh Surkati bila mengalami kesulitan dalam masalah keagamaan. Dan ini diakui oleh Haji Abdullah Al-Ansori, yang mana ia adalah tokoh dari Jong Islamatan Bond. Ia berkata, pada umumnya mereka yang tergabung dalam himpunan Jong Islamatan Bond atau JIB mendapat pelajaran langsung dari almarhum Syekh Ahmad Surkati pada sore hari. Dari golongan politik, Syekh Ahmad Surkati mendapatkan komentar dari PP Muslimin Indonesia yang menyatakan bahwa Syekh Surkati selaku pendiri Al-Irsyad dapatlah dikatakan sebagai Syekhul Masyayikh, guru dari segala guru kalangan pembaharuan Islam di Indonesia, baik itu kalangan Muhammadiyah, Persatuan Islam, Jong Islamatan Bond, Komite Pembelaan Islam Bandung, menaruh rasa hormat yang amat dalam terhadap Syekh Ahmad Surkati. Lalu dari majalah Penuntun yang dikeluarkan oleh Direktorat Penerangan Agama menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan Syekh Ahmad Surkati di Jakarta, yaitu seorang alim yang mengajak berpikir bebas serta meloloskan diri dari kejumutan dan taklid. Itulah beberapa kata orang dan golongan terhadap Syekh Ahmad Surkati. Apabila kalian memiliki statement-statement yang dikeluarkan oleh berbagai tokoh lainnya,
Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Tilal Bahalwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.